Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wiprayuda, NIM 2018105103140. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun pelembagaan. Strategi pembangunan ekonomi. Big Bruce Teori ini bertitik tolak dari kondisi perekonomian negara sedang berkembang yang mengalami stagnasi. Hal ini tercerminkan pada kondisi pasar yang tidak sempurna. Akibatnya, investasi pada negara sedang berkembang mengandung risiko yang relatif besar karena adanya unsur ketidakpastian. Big Bruce Teori berhubungan dengan pembangunan berimbang. Balance growth. Pemikiran balance growth memberikan ide pembangunan secara frontal yang meliputi berbagai macam investasi yang saling berkaitan dalam berbagai macam industri komplementer. Dengan adanya investasi dalam skala besar akan meningkatkan produktivitas dalam pendapatan real. Dampak selanjutnya terjadinya peningkatan tabungan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Selanjutnya, permasalahan yang muncul bahwa investasi dalam skala besar yang digunakan untuk proses pembangunan harus terjadi pada waktu yang sama, dan hal ini cukup sulit dilakukan oleh negara berkembang. Hirschman mengucapkan sangat tidak mungkin pada kenyataannya bagi negara sedang berkembang untuk melakukan lompatan pada semua sektor secara simultan. Pembangunan seharusnya dilihat sebagai suatu rangkaian yang disequilibrium melalui mekanisme backward linkage dan forward linkage. Maka dikemukakan teori Hirschman's unbalanced growth. Konsep pemikiran Hawke didasari oleh suatu kenyataan bahwa di negara sedang berkembang sudah tersedia investasi dalam skala kecil dari masalah lampau yang terbatas pada sektor tertentu. Biasanya dilakukan pada sektor yang sudah agak maju. Hirschman juga mengemukakan adanya keterkaitan linkage kantor sektor baik melalui mekanisme. Ada dua mekanisme, yaitu satu forward linkage, dua backward linkage. Clausurul dan two gap model. Clausurul menjelaskan mengenai model pertumbuhan umum yang dispesifikasikan dalam model. Clausur mempunyai hubungan yang erat dengan gap. Apabila suatu model tidak memiliki pemecahan terhadap full employment, maka memungkinkan model tersebut terdapat labor demand gap. Model yang sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi adalah two gap model. Tujuan dari model ini untuk mengetahui apakah bantuan luar negeri dapat berperan dalam suatu perekonomian. Yang selanjutnya, international trade theory. Ada tiga macam, yaitu satu, comparative cost theory. Teori ini dimunculkan oleh David Ricardo sebagai tanggapan atas teori absolute advantage dari Adam Smith. Terhadap teori ini dijelaskan bahwa pengoptimalan nilai produksi dalam negeri pada harga internasional sesuai dengan teori comparative cost menyebabkan
perbedaan terhadap hasil atau pendapatan yang diterima. Kedua, teori factor only. Teori ini menjelaskan sebab-sebab munculnya keunggulan komparatif suatu negara dan dampak perdagangan internasional terhadap pendapatan faktor produksi. Menurut teori ini, perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan komparatif advantage antara negara satu dan negara lain. Salah satu asumsi dalam model HU adalah undistorted ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Yang ketiga, teori perdagangan internasional. Krugman 1989 mengemukakan suatu teori bahwa potensi impor merupakan promosi ekspor. Mekanisme pemikiran sebagai berikut. Terdapat dua perusahaan, masing-masing sebagai produsen penjual di pasar dalam negeri. Marginal cost atau MG tiap perusahaan turun sejalan dengan produksinya apabila pemerintah melakukan intervensi dengan membatasi atau melarang impor. Kebijakan untuk mempengaruhi trend of debt. Ada tiga kebijakan, yaitu satu, kesimpulan bahwa trend of debt akan turun sekuleri terhadap produksi produk primer harus dibedakan dari kesimpulan pada non-short model. Yang kedua, dalam pertama disebutkan transfer dari negara maju ke negara miskin disebabkan beberapa pergerakan atau perubahan dalam trend of debt yang membuat negara menerima dampak buruk atau transfer paradoks. Yang ketiga, dalam paper kedua dijelaskan kenaikan kurva demand dalam ekspor model non-short mungkin menyebabkan hal yang lebih buruk dalam trend off. Gordon 1984 mengemukakan peningkatan trend of debt dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu optimum tarif, kedua kontrol terhadap produksi. Operasi perdagangan menimbulkan kemakmuran yang relatif optimal. Usaha-usaha menghilangkan hambatan perdagangan adalah munculnya gap persetujuan negara-negara untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional yang berupa tarif. Dalam gap terdapat tiga prinsip, yaitu satu, most favored nation, kedua, reciprocity, ketiga, non-diskriminasional. Cukup sekian, apabila kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.